kemarin demo sudah berakhir sampai malam bang, dan diduga polisi kewalahan dengan demo dari pagi sampai malam, namun banyak terlihat bukan mahasiswa tapi masyarakat atau anak-anak sekolah. Dengan perkara ini bang, banyak dugaan dengan statement seorang anggota DPR MRI yaitu Sahroni diduga berkomentar kata tolol. Dikit spill bang, seorang anggota DPRD DPR yang masih aktif, orang yang dulu dan mau membubarkan DPR itu diduga orang yang tolol. Apa berpendapat bang? Begini deh, di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E ayat 3, ini urusan 45 loh. Konstitusi kita yang paling tertinggi itu menjamin hak mengemukakan pendapat. Berarti boleh dong. Nah, kalaupun ada masyarakat, mau siapapun dia, mau demo ke DPR, termasuk dia mau menyampaikan dia katanya mau membubarkan DPR, itu hak mereka untuk mengemukakan pendapat. Silakan aja, karena dilindungi oleh di dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 45. Nah, turunan daripada undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, hak mengemukakan pendapat. Nah, itu boleh dilindungi. Nah, mereka menyampaikan pendapat, kan gitu. Apalagi sekarang ini kalau saya mendengar, jadi begini, memang ada dari pemerintahan kita, ini perlu kita garis bawain, ini Koalisi Membangun. Saya terus saja, saya adalah salah seorang pendukung berat Pak Prabowo Subianto. Saya deklarasi Pak Prabowo di Semarang, saya berangkat naik kereta. Saking ke saya memang benar-benar mendukung Pak Prabowo. Saya di mana kegiatan saya pasti ikut. Nah ini ya, di sini kalau saya mendengar mereka demo ini bukan hanya karena satu tadi pernyataan dari anggota DPR, bukan. Kalau saya mendengar dari mereka ini ada demo ini, masyarakat sekarang ini menjadi gaduh. Gaduhnya ini satu, ada pembantu presiden. Pembantu presiden. Ada katanya kalau rekening tidak berjalan ya, tidak ini kan 2 bulan. Contohnya ya, itu membuat gaduh masyarakat loh. Di blokir, ya tidak dipakai. Nah, ini kan membuat gaduh masyarakat. Itu satu. Ada juga pembantunya presiden yang mengatakan 2 tahun tanah tidak diuruskan semacam kan akan disita oleh pemerintah. Ini kan bikin gaduh loh. Hal-hal seperti ini loh, maksud saya pemerintah ini fokus lalu, yang membantu presiden ini fokus pada pekerjaan dia. Jangan sampai membuat gaduh daripada masyarakat. Inilah salah satu yang didemo oleh mahasiswa kemarin. Nah, di sini juga saya minta kepada Bapak Presiden ya, jangan ragu Pak, resapel aja Pak, diganti aja Pak orang-orang yang akan merugikan daripada Pak Presiden sendiri, gitu loh. Yang membuat gaduh. Kalau masih membuat gaduh hal pernyataan-pernyataan seperti itu, gitu loh. Dan saya minta juga ada juga ini ada juga ada laporan ke presiden sana mengatakan begini-begini, pernyataan di bawah kenyataannya nggak seperti itu. Nah, seperti inilah saya bilang, hal yang pembantu seperti ini Pak, jangan sungkan Pak, resapel aja Pak, resapel aja benar. Ya itulah yang aku lihat, yang aku tangkap, yang aku dengar daripada demonya mahasiswa itu. Bukan demo itu hanya karena pernyataan daripada salah seorang anggota DPR itu, bukan itu aja. Salah satunya memang ada itu, tapi bukan itulah yang menjadi pencetus daripada masyarakat, daripada mahasiswa yang sampai tadi demo. Tapi yang menarik lagi, apa sudah membahas soal kabinet Pak Prabowo, soal ATM atau duit yang tidak dipakai, ya, atau statement anggota DPR itu satu dengan kata tolak. Tapi yang lebih viral lagi soal kenaikan anggota DPR bang, bahwa DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat bang, rakyat kerja masih susah, kenapa tuh gaji orang ditaikin bang? Nah bang juga ada argumen juga nggak dengan masyarakat geram juga dengan itu? Kalau saya lihat ya, saya yang lebih condong ini kegeraman daripada masyarakat ini sebenarnya bukan hanya karena kenaikan dari itu ya. Kalau kenaikan mungkin dari pemerintah ya, pemerintah Presiden Prabowo ini menaikkan untuk tunjangan seperti itu, biar mereka bekerja maksimal dan menghindari jangan sampai terjadinya korupsi. Kalau seandainya terjadi korupsi, sudah dinaikkan tinggi seperti itu,
maka presiden kan maksud saya tidak segan-segan menindak yang lebih tegas. Oke. Itu yang menjadi ini dari pemerintah. Kalau saya seperti itu. Tetapi yang saya sampaikan ini ya tadi, masyarakat tuh lebih gaduh itu dengan ada yang dari pembantu presiden tidak memikirkan nasib yang dibawa-bawa nih. Ya itulah yang menjadi masalah. Ini dengan berapa perada yang ditetapkan atau yang sudah di statement dengan kata DC atau uang yang di ATM begini-begini dan tanah yang begini-begini, itu indikasinya masyarakat geram dan akhirnya akan mengurutkan DPR. Arahnya kemana bang? Abang bisa membaca secara kacamata abang, karena ini kan sumbernya langsung ngedemo ke anggota DPR bang. Salah satunya memang begitu. Salah satunya yang di demo itu kan saya bilang tadi ada pernyataan dari anggota DPR. Tetapi masyarakat ini lebih geram lagi ya di pembantu presiden yang memberikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan daripada masyarakat. Itu yang menjadi permasalahan yang itu. Yang menjadi permasalahan gitu. Kalau masalah membubarkan DPR, kan membubarkan DPR itu kan nggak mungkin DPR bisa dibubarkan. Itu bagian daripada negara kok. Tugas DPR itu apa? Tugas DPR, iya mewakili pada rakyat. Contoh lagi untuk anggaran keuangan itu kan dari DPR untuk ini. Belum lagi ini kita bahasa awamnya saya sampaikan ya biar masyarakat tahu. Memang itu nggak mungkin kalau dikatakan mau dibubarkan, nggak mungkin dibubarkan. Nggak mungkin 100% sebenarnya nggak mungkin dibubarkan. Bicara nggak mungkin kan fakta yang sebenarnya media meliput dengan arogasinya demo itu sebagian juga bukan mahasiswa bang, itu anak-anak yang masih sekolah bang, dengan argumen dia masih ya sistem tawuran lah, dan juga bukan arogan, terindikasi politik juga tidak bisa menahan dengan arogasi pendemo itu, dan ada huru hara sampai malam. Disayangkan nggak sih bang? Gimana? Kan sampai malam nih demo, ya kan ada huru hara, dan terindikasi juga bukan mahasiswa yang melakukan itu untuk demo, itu anak-anak pelajar, dan terjadilah sampai malam terlibat banyak tawuran. Menyayangkan nggak bang dengan proses yang terjadinya malam itu sampai pagi atau sampai malam petang? Saya sangat menyayangkan. Kalau kita bahas masalah anak-anak dulu ya. Kalau memang ada keterlibatan anak-anak di dalam demo ini, ya inilah tugasnya orang tua daripada anak-anak itu, mengawasin anak-anaknya. Bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah aja, bukan juga tanggung jawab daripada gurunya. Gitu loh. Ini tanggung jawab daripada orang tuanya kalau anak-anak. Tetapi di luar anak-anak, saya itu sampaikan kan, ini bukan hanya mahasiswa, enggak. Demo itu tidak mesti harus mahasiswa, siapapun boleh. Tetapi kalau anak-anak tadi memang nggak boleh. Ini tugas daripada kita sama-sama, tugas daripada orang tuanya mengawasi anak-anaknya masing-masing. Gitu loh. Kalau terjadi terjadi keributan gitu ya. Ini aku keributan. Bukan keributan lagi, ada saling lempar batu bang. Anarkis. Ya. Yang ini ada provokator. Gitu loh. Dan demo itu kan ada aturan mainnya, menyampaikan mengemukakan pendapat itu ada waktunya, ada jam-jamnya, ada itu loh. Ada aturannya ada. Bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Berarti abang bisa membaca secara intelijen, pernah jadi terjun di dunia TNI, ya kan, membaca suasana, keadaan jadinya demo itu. Ada orang besar dong di belakang ini untuk mensupport terjadinya pendemo ini bang. Oh, saya kalau dikit-dikit setiap ada demo, ada yang mau kritik, dikit-dikit dikatakan ada orang besar, belum tentu, enggak, belum tentu juga. Buktikan dulu siapa orang besar kalau memang benar. Jangan sampai begini loh, negara kita ini loh, investor ini ya dari negara luar mau menanamkan ke investasi ke Indonesia ini kan harus negara kita aman, damai. Kalau dikit-dikit demo, bukan berarti nggak boleh demo. Dikit-dikit demo, jadi karena orang melihat, wah Indonesia kan nggak aman kan, ya rugi siapa? Ya rugi kita sendiri. Itu kalau saya mengatakan begitu loh, bukan berarti saya mengatakan tidak ini loh. Jadi gini loh, ada kalau bahasa dari perang modern, kalau kami dari militer itu ya, saya ingat itu kata-kata itu. Perang modern itu adalah perang modern itu tidak mesti perang itu dia menggunakan senjata lawan senjata, tidak. Perang modern itu adalah cara merusak generasi muda dengan cara narkoba.
merusak generasi muda dengan cara merusak budaya, merusak generasi muda dengan cara adu domba. Sebab negara-negara tetangga kita banyak nggak suka terhadap Indonesia maju. Indonesia ini negara yang luar biasa loh, kekayaannya. Makanya mah hati-hati, demo tuh hati-hati juga, jangan sampai ditunggangin sama orang-orang tidak bertanggung jawab yang tidak mau negara Indonesia maju. Demo memang saya bilang boleh. Kan saya jelaskan di dalam Undang-Undang 45 pasal 28E ayat 3 mengatakan mengemukakan pendapat itu boleh. Ada lagi turunan daripada undang-undang itu, Undang-Undang nomor 8 tahun 99 dibolehkan, tetapi dengan cara yang benar, jangan sampai anarkis. Itu loh yang sekarang terjadi ini. Ku bilang demonya jangan sampai tunggang. Tapi kalau sedikit-sedikit mengatakan ada orang besar, saya nggak sependapat. Ada yang seandainya mengkritik terhadap apa, ada orang besar, ada partai besar, enggak lah, kasihan loh. Kasihan yang demo, kasihan juga yang dipitnah. Nanti kan gitu loh. Yang demo kan berarti seakan-akan kan yang demo ini dia hanya sebagai badut aja. Kan ini menjadi masalah. Kan kasihan loh. Padahal yang demo itu memang dia mau menyampaikan aspirasi dia. Bukan karena ada orang besar di belakang, enggak. Kalau saya tidak setuju deh. Tetapi yang jelas demo ini kalau sampai anarkis, saya bilang negara tetangga, negara-negara lain yang tidak suka Indonesia maju pasti senang. Itu. Intinya disayangkan. Sangat disayangkan. Ada ranah dugaan politik juga. Gimana? Ada ranah dugaan politik juga. Saya nggak mengatakan adanya politik. Saya belum tentu. Gitu. Tapi kepercayaan masyarakat dengan kepemimpinan Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka yang juga banyak embas ya kan pemajulan, abang ada pendapat juga pemajulan seorang wakil presiden sendiri dengan terindikasi besok juga ada demo lagi ini buruh. Oh gitu. Kalau saya nggak salah itu kalau buruh besok itu ya demonya buruh ini ya menyangkut masalah outsourcing. Ada masalah outsourcing kalau saya lihat. Dan kalau nggak salah juga salah satu tuntutan mereka ini masalah upah minimum. Ini tuntutan daripada mereka. Berbeda. Tetapi pemakzulan juga berbeda. Nah itu. Jadi gini juga loh, kita juga saya bilang, kita memang negara demokrasi. Tapi demokrasi itu bukan berarti kita suka-suka kita. Kelihatan gitu loh. Nah, yang intinya sana, pemakzulan itu tidak segampang itu juga menurut saya. Nggak gampang seperti itu juga. Gitu loh. Ada aturan-aturan mainnya, tapi jangan juga memaksakan diri juga. Ini yang menjadi masalah, memaksakan diri juga. Ayo kita sama-sama bagaimana Indonesia ini aman, tentram, investor banyak datang ke Indonesia. Intinya sana. Tapi abang berpendapat dengan mantan Panglima ya kalau nggak salah Gatot Nurmantio juga banyak. Kemarin juga ada 3 faktor berjalannya kepemimpinan Prabowo ya kan yang sekarang sedang membenah perekonomian ya kan Indonesia ke depan menjadi negara emas. Tapi Gatot sendiri melihat dari mata intelijen media banyak yang terjadi ya kan problem kepemimpinan Prabowo dengan laut, pantai laut yang dipagar, dengan kasusnya ini, kasus ini, dengan problem ini bang. Apakah ini ada unsur-unsur tertentu bang dalam problem Indonesia ke depannya akan terjadi sesuatu? Enggak juga sih. Kalau saya bilang mengatakan jangan kita berpikir, jangan kita berpikir, oh ini jangan-jangan rancangan ini akan memecah belah, akan merusakkan gitu kan? Iya kan? Masalah pagar laut, masalah kan itu kan, masalah yang lain-lain masalah. Makanya sekarang pemerintah membenahi. Makanya saya bilang tadi, saya minta berharap banget. Saya salah satu pendukung berada dari Pak Prabowo tegas. Ada yang salah, ada yang tidak akan kira-kira membuat gaduh masyarakat. Pembantu dia singkirkan, ganti kok, masih banyak yang lebih bagus. Jangan karena kita punya beban utang budi politik ya, jangan buang aja kok, gitu aja. Intinya bang setuju Noel ya kan mau wamen OTT dugaan merasa untuk dihukum seberat-berat atau yang sudah dilempar atau sudah tidak aktif lagi di wamen sendiri, setuju? Iya, sangat setuju. Kalau memang, maka saya bilang tadi, pemerintah harus tegas.
Pak Prabowo harus tegas terhadap pembantu mereka. Kira-kira yang ini akan merusak, walaupun dia baik sama Prabowo yang dulunya membantu ini, singkirkan. Intinya sana harus tegas. Nggak usah ragu deh. Di belakangnya Pak Prabowo berapa persen kemarin waktu pemilihan presiden? Itulah masyarakat yang mendukungnya. Rakyat yang di belakangnya Pak Prabowo. Itu loh. Nggak usah ragu. Untuk membangun kepercayaan masyarakat yang menyoblos dia atau yang memilih dia. Yang memilih dia Harus buktikan ketegasan dia. harus tegas. Harus tegas. Nggak usah punya ada perasaan yang nggak ini. Yang kira-kira membuat gaduh masyarakat, singkirkan. Tuh. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.